174815. Ada yang masuk baru 2, ada Haikal, ada Dedi, yang lain Elis. Ayo, 6 orang lagi, 7 orang lagi belum jawab. Waktunya mau habis. 3, 2, 1, habis. Kita lihat. Ini pemimpin sementaranya ada Teddy, ada Irfan 960. Nah ini, ya. Oke. Pertanyaan selanjutnya, siap ya? Semakin cepat menjawab, nilainya semakin bagus. Ada waktu 30 detik untuk menjawab. Silakan dijawab di situ. Siap. 30 detik. Sepuluh detik. 3, 2, 1. Nah, habis. Kita lihat pemimpin sementaranya siapa? Pemimpin sementaranya sekarang adalah Ina, 2460 poinnya. Oke. Jawaban yang betul itu adalah sedikitnya pengguna dan bla bla blanya. Pertanyaan keempat. Siap? Dua, satu. Oh, ada 4 orang yang jawab. Kita lihat siapa pemimpinnya sementara sekarang. Ina masih. Jadi lanjut ya, pertanyaan kelima. Ada soalnya, 4, 3, 2, 1. Oh, habis. Kita lihat siapa pemimpinnya. Oh, masih Bu Ina, disusul Albayan. Oke. Pertanyaan ke-6. Siap? Habis. Ya. Kita lihat pemimpinnya sementara siapa? Oh, masih Ina. Ayo, pertanyaan ke-7. Ada sebuah anonim. Tugas orang tua itu adalah mempersiapkan anak menghadapi zamannya. Kami sebagai orang tua, apakah kami memang sudah mempersiapkan anak untuk menghadapi era digital saat ini dan era kedepannya? Kita tidak tahu lagi nih, era kedepan ini seperti apa lagi. Kalau anak-anak siswa itu mengiringi teknologi informasi sekarang ini, itu orang eranya sudah
era digital tapi lebih canggih lagi. Ada yang nyebutnya AI, kecerdasan buatan. Ada yang free, ada yang berbayar. Sampai-sampai orang sekarang mau buat sebuah ceramah kah, mau buat sebuah apa, tinggal pakai AI itu. Jadi dia tinggal minta, buatkan saya 2.500 kata dengan materi A misalnya. Udah selesai. Ya, itu eranya sekarang. Jadi kita harus siap-siap. Kita baca literasi terakhir, kita baca di berita itu, kalau si AI ini berkembang dengan besar, ada 300 juta pekerjaan yang akan hilang di permukaan bumi ini, yang akan digantikan oleh si AI, kecerdasan buatannya. Ya, yang nggak bisa digantikan si AI itu mungkin tukang mengke ya, tukang bangku di pasar, mungkin nggak bisa. Tapi teknologi atau pekerjaan-pekerjaan yang zaman modern sekarang ini, apa kita sebutnya misalnya, kalau di saya itu sudah dikalahkan sama robot sekarang. Kalau basic ilmu saya di penjelasan itu sudah 50-70% itu sudah dikalahkan oleh sistem robotik. Kalau kalian lihat di YouTube, di media sosial, orang buat rangka mobil itu sekarang nggak pakai tenaga manusia. Tenaga manusianya operator saja. Tapi yang udah kelas bodinya sekarang sudah robot. Itu udah hilang tuh. Kalau dulu satu mobil itu bisa dikerjakan weldernya itu 4-5 orang tenaga, sekarang cukup satu operator saja untuk satu baseline penjelasan. Kalau kita lihat di YouTube itu, satu line itu ada 10 mobil misalnya, ada 10 dengan robotiknya yang kelas. Hilang pekerjaan, hilang kami. Pekerjaan nanti yang akan dihasilkan oleh lulusan tamatan SMK Negeri Payakumbuh ya di bidang penjelasan itu, kalau dia tidak cepat beradaptasi, maka dia sudah dikalahkan oleh robot. Nah, itu tugasnya kami. Ya. Apa itu era digital? Ya. Kita masuk sekarang ke era digital. Era digital itu merubah semuanya. Nah, kalau di sini disebutkan setiap perubahan, meskipun perubahan yang lebih baik, pasti ada ketidaknyamanan di situ. Ketidaknyamanan itulah yang harus diadaptasi menjadi sebuah kenyamanan. Kami, Bapak Ibu guru kalian, dimanapun di Indonesia, 2 tahun 3 tahun ini disibukkan dengan yang namanya belajar online. Pandai nak pandai pakai laptop, pandai nak pandai pakai HP, harus pandai. Itu ketidaknyamanan. Ya, itu ketidaknyamanan. Tapi karena eranya sudah berubah menjadi era digital, ketidaknyamanan itu harus kami adaptasi supaya kami menyampaikan apa-apa yang harus kami sampaikan kepada anak didik kami itu nyaman jadinya. Ya. Dia yang kalau kami ya buka-buka coki aja. Mungkin bapak-bapak kita yang senior ya Pak, main dua laptop saya, di mana tuh boleh kok? Ya, buka Word di mana? Tapi harus belajar, harus segera menyesuaikan diri. Nah, itu. Karena belajar itu tidak ada batasan umurnya. Belajar itu sampai yang lahat malah disuruh. Ya, jadi tidak ada batasan umurnya. Perubahan atau revolusi digital itu adalah perubahan dari teknologi mekanik dan elektronik analog ke teknologi digital. Kalau kalian sering baca berita, mengikuti berita, di beberapa daerah itu kalau mengenai analog ini, kata-kata analog ini, TV analog sudah disuntik, mati. Sekarang televisi berbasis digital. Ya. Nah kebetulan karena kita di Payakumbuh dari dulu TV kita digital, karena kita tidak ada UHF yang sampai Pak ini ya. Saya waktu pindah pertama kali ke Payakumbuh dulu, sempat tinggal di Bukit Tinggi kan,
bawa jalan antena mantra kemari. Ada yang pernah dengar dengan antena mantra ada? Antena WAF? Tak kenal ya? Tiga jadi ada B, ada yang 5. Karena di Bukit Tinggi pakai antena WAF itu dapat siaran TV. Di bawah di situ digalak aja juga. Saya pasang antena mah ada periskop Pak. Jika orang pakai para itu parabola itu sudah digital. Akhirnya pasanglah TV digital ketika itu Top TV. Jadi semuanya sekarang sudah pakai. Kalau kita orang baru kenal istilah set box itu kita supaya gugup, saya rasa sudah dari lama kenal set box ini. Ya. Apapun jenis set boxnya, ada yang next dan bla 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 bla. Ada matrik dulu kalau bola atau matrik. Jadi pakai set top box semuanya. Itu udah set top box. Jadi perubahan teknologi mekanik dan elektronik analog ke digital itu salah satu dampak dari revolusi digital. Ya. Dimulai tahun 1980. Informasinya. Perkembangan teknologi digital itu ada beberapa. Perkembangan komputer. Zaman saya sekolah dulu sempat belajar komputer di awal itu pakai DOS. Kalau zamannya Pak Diman masih mesin tik ya Pak? Tik ya. Pakai disket. Ya, teman saya dulu di sekolah di tingkat madrasah namanya itu di sekolah kami itu sudah punya komputer tapi pakai DOS. Ada perintah, ada skrip perintah dulu untuk mengeluarkan sesuatu. Kalau gini perkembangan komputer ya jangan ditanya. Tadi paling canggih yang tadi kita sebutkan itu AI. Kalau di Word kita bisa mengaktifkan voice note atau suara, itu tinggal ngomong di sini, Word-nya langsung nulis. Nggak perlu ngetik dah. Sudah ada. Tapi wajib terhubung dengan internet. Maka perkembangan teknologi digital itu lahirnya internet. Zaman warnet sampai internet itu digenggam di tangan. Kalau dulu mau cari internet ya warnet. Ya belum ada, handphone itu belum ada yang pakai internet. Dengan lahirnya internet, lahirlah ponsel. Yang orang nyebutnya sekarang adalah smartphone. Tambah lahirlah berbagai jejaring sosial. Yang paling sering kalian mainkan itu saya rasa apa sih? Tik? Itu ya? Atau ada yang nggak pakai? Kalau saya nggak pakai. Itu judi. Ini contoh-contoh perangkat digital pasti kalian sudah tahu semuanya. Ya, kalau zaman saya kecil keyboard dulu ya. Ya, nyebutnya keyboard. Ada yang pernah main keyboard enggak? Masih ya? Masih ya? Keyboard. Kalau sekarang keyboard di handphone. Main Tetris. Ya, masih itu, masih gambarnya masih hitam putih. Ya. Dengan revolusi digital tadi juga mengkonversi teknologi di dunia ini. Buku. Sekarang orang nyebutnya kalau di sekolah itu buku sekolah elektronik. E-book, electronic book. Ya. Buku-buku semua sekarang sudah dikonversi ke elektronik. Ada positifnya, ada negatifnya. Positifnya, selama buku elektronik itu masih tersimpan di servernya, insya Allah dia aman. Kalau dia berbentuk fisik, nah itu di zaman Nabi dulu, kafir nyerang, beberapa perpustakaan kita di Timur Tengah itu buku-buku umat Islam itu banyak yang dibakar. Ya, penemuan-penemuan dari ahli-ahli cendekia kita setelah zaman Rasul itu banyak dibakar ketika diserang oleh kafir. Negatifnya apa? Kita terlalu sekarang menyepelekan buku, membaca buku.
Ya, sekolah buku tuh kalau bisa dicari di DP Doma. Itu salah satu efek negatifnya. Surat elektronik itu tadi yang kita bahas, mesin tik berubah menjadi komputer, telepon yang dulu zaman kami telepon itu pakai wartel namanya. Jadi ada warnet, ada wartel, warung telepon umum. Sekarang sudah pindah ke tangan. Ini perubahannya juga, dulu gramofon, kaset, CD, MP3. Ya. Sekarang semuanya sudah berubah. Jam analog, jam digital, sekarang sudah ada smartwatch malahan sekarang. Jadi pakai jam tangan sudah bisa nelfon. Ya, jam tangan bisa lihat detak jantung berapa sekarang. Di jam tangan ada sekarang notifikasi Anda terlalu lama duduk berdiri gitu. Ya, bergetar-getar tangan kita. Bisa lihat, tegak agak sampai ini peregangan. Itu untuk kesehatan. Dengan berkembangnya teknologi tadi, positif yang pertama yang kita dapatkan itu adalah kita tidak lagi susah mencari sumber informasi. Sebuah istilah di masyarakat sekarang, kalau tidak tahu, tanya Mbak Google. Pak Bilo, tadi pembahasan kami tentang PDRI, karena di jadwal di SMK Negeri 2 Kuputu sumbernya berpindah-pindah, jadi PDRI terakhir tadi. Kalau mau kenal sejarah PDRI tinggal googling. Ya, tanya ke Mbak Google. Sumber informasi. Yang terjadi di sini di belahan dunia lainnya tinggal cari. Membangun kreativitas, banyak pekerjaan yang muncul di sini bagi orang-orang yang kreatif. Siapa sangka dulu, siapa duga dulu YouTuber itu pekerjaan. TikToker itu pekerjaan. Selebgram itu pekerjaan. Ada. Kalau zaman saya dulu kadang mau jadi anak, jadi dokter, jadi insinyur. Kalau anak-anak sekarang ditanya viral, jadi ya jadi YouTuber Pak. Nah, jadi selebgram tuh. Banyak pekerjaan baru yang lahir karena teknologi kita. Yang ketiga, komunikasi. Kejadian di Jogja kemarin, kejadian di Padang kecelakaan lagi. Ada yang meninggal, 1 orang. Pengurus Muhammadiyah kalau salah, masih muda, 27 tahun umurnya. Hanif namanya, meninggal. Itu tahu kan? Kemarin kejadiannya langsung kita beberapa menit kemudian sudah ada di media sosial. Kalau zaman dulu enggak. Saya hubungkan dengan PDRI tadi. Yogyakarta itu kena agresi militer yang kedua, Soekarno-Hatta ditangkap, Safri ditangkap, Safrudin perjalanan dari Aceh ke Jawa, Allah menggerakkan hatinya, berhentinya di Sumbar, posisinya masih di Sumbar, dibuatlah pemerintahan darurat Indonesia. Pada sore yang dari Soekarno belum sampai. Ada 2 surat yang diberikan Soekarno, yang dibuat Soekarno di Jogja. Satu untuk Mr. Safrudin, satu lagi saya lupa yang sedang berada di India, dia tidak sampai. Kalau zaman kini gampang saja kan? Kejadian di Jogja, saya yang ada di Sumatera Barat lah tahu lah. Itu dampak dari teknologi komunikasi. Pembelajaran jarak jauh, 2 tahun 3 tahun ini kita kenal PJJ. Pembelajaran jarak jauh. Tadi salah satu alat yang digunakan mungkin pernah kalian pakai juga, mungkin Bapak Ibu yang di sini juga pernah pakai juga untuk ulangan harian kah mungkin, kuis kah mungkin, ulangan akhir kah mungkin, atau ujian semester kah mungkin. Ya, pakai Google Classroom, pakai WhatsApp. Jadi yang dulunya nggak mungkin rasanya, karena teknologi itu jadi mungkin. Jadi kalau misalnya ada sebuah analisa, kalau pembelajaran jarak jauh ini berhasil, ya pembelajaran jarak jauh ini berhasil, ini akan betul-betul diterapkan di kurikulum. Jadi anak-anak kami ini belajar di rumah, teorinya di rumah saja. Teorinya di laptop saja lah, teorinya di handphone kalian saja lah. Dibawa ke sekolah, yang awal SMK tinggal praktek. Tapi dampak negatifnya
Dari segi ilmunya mungkin dapat, tapi dari segi attitude-nya, dari segi norma-normanya itu tidak bisa diajarkan secara jarak jauh. Bisa. Bagaimana bersikap kepada guru, bagaimana bersikap kepada orang yang lebih besar, bersikap kepada teman, itu secara teorinya mungkin bisa kita baca, tapi secara pelaksanaannya itu harus memang hadap-hadapan. Ya. Jadi saya sering bilang nih sama anak murid saya, kalau kalian cari sekolah itu hanya untuk dapat sebuah sertifikat, hanya untuk mendapatkan sebuah ijazah, sekolah kalian 6 bulan, kalian ambil paket sudah tuh. Syarat paket itu kan pernah bersekolah, daftar paket, dapat ijazah, yakin lagi kalian. Ngapain kalian 3 tahun capek-capek sekolah, baik di sekolah apapun itu, tapi kalian tidak mendapatkan makna dari sekolah itu sendiri. Jadi saya bilang, pandai-pandai duduk dari pagi sampai sore, ya, tapi tidak ada sesuatu yang diambil dari guru-guru kalian sudah buang waktu. Karena saya tanya, sekolah mana? Pak, supaya tambah STM itu Pak. Satu. Bisa mana? Apa Pak punya tua jadi sopir. Jadi kan kalau kita simpulkan itu kan hanya untuk gaya-gayaan aja. Di mas sekolah dulu STM. Jurusan dulu. Sama tim. Dia pandai muka tuh. Saya pandai Pak, sama sangda. Ya. Jadi kalau hanya untuk mendapatkan itu, sia-sialah waktu kita. Ya. Jadi makanya PJJ ini, pembelajaran jarak jauh ini ada positifnya, ada negatifnya. Ada yang bisa diajarkan melalui PJJ ini, ada yang tidak bisa dibelajarkan melalui PJJ. Selanjutnya, lahirnya di jaring sosial yang sudah kalian kenal, Facebook dan kawan-kawannya. Mendorong pertumbuhan usaha. Orang jualan sekarang asal ada modal internet, jualan di rumah, live Facebook dan berbagai macamnya. Ya. Memperbaiki pelayanan publik. Kalau mau buat paspor dulu, kami masyarakat ini harus antri. Kalau pengen kumpul 50 kota ini kan kita ke Kota Ilalang di Waso. Harus antri. Malah ada yang sembahyang subuh di situ. Karena kuotanya cuma 30 orang sehari buat paspor tuh. Ya. Jadi ada orang yang jauh-jauh dari India, tiba di situ orang lagi di Kubuluan. Tidak bisa lah, bisa lah. Sekarang dengan adanya teknologi, dengan adanya era digital, tinggal daftar di handphone, bilo kapai ke situ, bilo apa yang bisa. Hari Rabu, lina do kerja, lina do sibuk, daftar. Tinggal kapai ke situ. Ya, berarti pelayanan publiknya lebih meningkat, lebih baik. Poin yang kedua, Ananda sekarang itu disebut dengan generasi digital. Kami orang tua, mungkin generasi 70, generasi 80 ini, generasi 60, itu disebutnya dengan imigran digital. Ya, ada penjelasannya nanti. Jadi kalian sekarang ini disebutnya dengan generasi digital. Kami orang tua itu imigran digital. Disebut juga dengan generasi digital native yang sudah mengenal media elektronik dan digital sejak lahir. Kalian mungkin, kalau saya tebak ini mungkin kelahiran 2005, 2006, 2007, betul ya? Salah ya? Atau lebih tua? Lebih tua ya? Ada yang lahir tahun 2000 nak? Ada ya? Ada Pak? Ada Pak ya? Enggak lah. 2005, 2006, 2007. Ya. 2005 itu TV elektronik TV sudah menjamur. Manangi kalian dulu sama bapak ngadu kalian ke TV.
Anak generasi yang 2010 sekarang ini, mana ini anaknya dia ya? Ya. Apa itu generasi imigran digital? Simpel saja, individu yang lahir sebelum munculnya teknologi digital. Jadi teknologi digital mulainya itu adalah 1980. Generasi digital itu tadi generasi yang lahir setelah adopsi teknologi digital. Nah, itu dia. Ciri dari generasi digital itu adalah pertama, identitas yang tujuannya adalah membuktikan kepada dunia bahwasanya kalian itu ada. Gue akun Facebook di handphone kalian itu lah bentuk Play Store. Ada Facebook, ada Instagram, ada TikTok, ada Twitter, ada apa? Semua media sosial ada. Ya. Gunanya adalah biar dunia tahu bahwasanya awak kau memang ada orangnya. Itu saja. Yang kedua adalah privacy. Generasi digital itu cenderung lebih terbuka, belak-belakan dan berpikir lebih agresif. Ya. Lebih terbukanya bagus. Belak-belakannya bagus. Berpikir lebih agresif ini bagus, tapi untuk hal-hal yang positif. Anak-anak generasi digital itu maunya bebas berekspresi. Makanya kalau kami gini guru-guru payahna mantur anak ini kok. Karena memang generasi digital itu generasi yang tidak suka diatur. Generasi yang tidak suka dikekang. Apalagi punya handphone berekspresinya di dunia maya. Ya. Dalam proses belajar harusnya anak-anak generasi digital itu lebih cepat belajarnya, tapi kenyataannya tidak. Saya kalau ujian di sekolah itu mau masuk lokal, saya perhatikan pegang handphonenya landscape. Nah, kalau di istilah Word itu ada portrait satu, ada landscape satu. Ya, kalau portrait saya lihat ya, saya perhatikan itu yang diaksesnya TikTok dan media sosial lainnya. Kalau dia landscape, game. Ya, jadi saya pikir mereka pakai handphone, kalian pakai handphone di depan kelas itu kalau zaman kami orang tahu ujian itu belajar dari buku. Menjelang masuk tuh cari buku catatan, baca buku catatan tuh. Saya rasa begitu juga. Ya buku mungkin lah. Tadi akan ada negatifnya buku tadi ya, menyepelekan buku.